Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, Analisis Data Bisnis, kelas 2C. Di sini kami akan mempresentasikan materi uji Kruskal-Wallis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 11. Yang pertama, ada Gilang Nur Gimnastiar dengan NPM tertera, ada Ilham Muhammad Akbar dengan NPM tertera, ada Muhammad Rifal Firdaus dengan NPM tertera. Selanjutnya, ada pengertian uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis perangkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel independen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Karena untuk melihat perbandingan yang signifikan antara dua kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Umumnya, uji ini juga disebut dengan uji Kruskal-Wallis H atau H-test. Uji Kruskal-Wallis merupakan perluasan uji dua sampel Wilcoxon untuk K lebih besar dari 2 sampel. Umumnya, digunakan untuk menguji hipotesis 0, dalam kurung H0, bahwa sampel bebas sebesar K tersebut berasal dari populasi yang identik. Uji Kruskal-Wallis juga merupakan uji alternatif untuk uji F dan one way ANOVA untuk pengujian kesamaan beberapa nilai tengah dan analisis ragam yang dapat kita gunakan jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Selanjutnya, kegunaan atau penerapan uji Kruskal-Wallis. Kegunaan uji Kruskal-Wallis dibagi menjadi 3. Yang pertama, alternatif, yaitu uji Kruskal-Wallis biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, perbandingan. Perbandingan ini digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, pengembangan. Pengembangan merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitton test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada 2 variabel. Kemudian terdapat rumus uji Kruskal-Wallis, yaitu sebagai berikut. Rumus dari uji Kruskal-Wallis yaitu terdapat H hitung sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dikali sigma KI sama dengan 1 R kuadrat per NI dikurangi 3 dikali N plus 1, di mana K yaitu banyaknya sampel dan N kecil yaitu banyaknya kasus pada setiap sampel ke I, dan N besar atau sigma N yaitu banyaknya seluruh kasus, dan R yaitu total ranking untuk setiap sampel ke I. Itu sigma K I sama dengan 1 itu menunjukkan penjumlahan seluruh K sampel atau kolom-kolom mendekati distribusi chi-square, dengan DB sama dengan K dikurangi 1 untuk ukuran-ukuran sampel sebesar N yang cukup besar. Yang selanjutnya ada contoh soal dan jawaban dari uji Kruskal-Wallis. Next. Seorang guru olahraga ingin mengetahui minat muridnya menjadi atlet olahraga.
Diasumsikan bahwa anak-anak yang memiliki minat baik di olahraga akan mendapatkan nilai yang baik dan memiliki peluang untuk menjadi atlet olahraga yang lebih besar. Terdapat 3 kelompok murid yang dibedakan berdasarkan minatnya, yaitu murid yang hanya menyukai mata pelajaran ilmiah, murid yang menyukai pelajaran ilmiah dan olahraga, dan murid yang hanya menyukai bidang olahraga. Guru tersebut pun mengambil 14 sampel anak yang dibagi menjadi 3 kategori seperti di bawah ini. Next. Yaitu olahraga 96 orang, ilmiah 82 orang, keduanya 115 orang. Yang kedua, olahraga 128 orang, ilmiah 124 orang, dan keduanya 149 orang. Yang ketiga, olahraga 83 orang, ilmiah 132 orang, keduanya 166 orang. Yang keempat, olahraga 61, ilmiah 135, keduanya 147. Dan yang terakhir, olahraga 101, ilmiah 19, dan keduanya tidak ada. Next. Adapun jawaban dan pembahasan hipotesis H0 tidak ada perbedaan nilai rata-rata kelompok murid dari ketiga kategori tersebut. Satu, rata-rata nilai dari kelompok murid tersebut adalah berbeda. Uji statistik, karena data yang digunakan adalah 3 kelompok independen, sehingga diperlukan suatu uji statistik untuk K sampel independen. Karena minat dapat diukur dengan skala data paling sedikit, tidak skala ordinal, sehingga statistik pengujian Kruskal-Wallis cocok. Tingkat signifikansi, umumnya nilai alfa ditetapkan sebesar 0,05. Dalam kasus ini, kita juga menggunakan alfa 0,05 dengan total sampel sebesar 14, di mana N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4. Next. Distribusi sampling K sama dengan 3, nilai K dapat dari banyaknya kelompok. Yang kelima, daerah penolakan. Daerah penolakan adalah semua nilai H yang mungkin terjadi di bawah H min 0 dengan nilai kurang dari alfa 0,05. Cara kerja dan penjelasannya, membuat ranking untuk setiap observasi di dalam kelompok. Dalam pembentukan ranking, seluruh data digabungkan dan di-ranking secara keseluruhan. Next. Setelah dilakukan perangkaian terhadap seluruh observasi di dalam kelompok masing-masing, maka ranking untuk setiap observasi di dalam tabel pertama dituliskan persis seperti pada tabel kedua ini. Next. Setelah kita dapatkan nilai R1, R2, dan R3, selanjutnya kita dapat menghitung nilai H dengan menggunakan rumus berikut. H sama dengan 12 per N, N tambah 1, sigma K, J sama dengan 1, R pangkat 2J per N, J dikurangi 3, N tambah 1, maka H 12 per 14 tambah 14 tambah 1, 22 per 2 per 5 tambah 37 per 2 per 5 tambah 46 pangkat 2 per 4 dikurangi 3 sama di dalam kurung 14 tambah 1 sama dengan 6,4. H hitung. Keputusan dengan menggunakan tabel O untuk nilai N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4. Maka H tabel lebih dari sama dengan H hitung, artinya kemungkinan kemunculan nilai-nilai di bawah H0 sebesar kurang dari 0,049. Karena kemungkinan tersebut lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka jelas keputusan kita dalam kasus ini adalah menolak H0 dan menerima H1. Dalam kasus fiktif ini kita dapat simpulkan bahwa memang tidak sama minat siswa menjadi atlet olahraga. Oke, itu saja presentasi dari kelompok 11. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 11 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.